Selamat siang Bapak, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mereview hasil wawancara kami. Sebelumnya kami sudah melakukan wawancara dengan salah satu pemilik UMKM, yaitu toko Ray Toys yang berada di Jalan HS Songgowaluyo. Dari toko tersebut, kami akan mereview beberapa poin. Poin-poin yang akan kami review adalah yang pertama kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga strategi pemasaran, yang keempat kepuasan pelanggan, yang kelima peluang, dan yang keenam ancaman. Yang pertama kita akan mereview tentang apa sih kekuatan dari toko itu, kelebihannya. Yang pertama itu pesaing di sekitar sedikit. Karena saat kita datang ke sana, lalu kita melihat di sekitar toko tersebut, kita tidak melihat ada toko mainan anak-anak lain selain toko Ray Toys tersebut. Jadi menurut kami itu bisa menjadi kekuatan karena toko Ray Toys tidak perlu bersaing dengan toko mainan anak yang lain untuk di daerah tersebut ya. Lalu yang kedua itu produk tidak gampang kadaluarsa. Seperti yang kita ketahui, mainan ini kan tidak ada tanggal kadaluarsanya, tidak cepat basi. Selain itu bisa digunakan dalam kurun waktu yang lama, misalnya bulan depan atau tahun depan bahkan masih bisa kita jual, masih bisa gunakan asal produk tersebut masih dalam kondisi yang baik dan bagus. Lalu yang terakhir itu produk yang beragam. Di toko tersebut walaupun bisa dibilang tokonya kecil, tidak terlalu besar, tapi saat kita ke dalam, menurut kami itu produk yang dijual untuk mainan anak-anak itu cukup lengkap ya. Lalu selain untuk anak-anak juga ternyata di sana itu ada seperti kipas portable, ada kartu Uno, lalu ada barang-barang yang lain selain mainan ya. Jadi bisa dibilang targetnya juga bisa orang dewasa. Kedua, kami akan mereview tentang kelemahan dari toko Ray Toys tersebut. Yang pertama itu lokasi yang kurang memadai. Seperti yang kita ketahui dan kita lihat dalam wawancara tersebut, lokasi toko tersebut itu berada dalam gang yang kecil, tidak dilalui oleh kendaraan besar. Lalu yang selanjutnya itu, kalau kita lihat di sekeliling toko tersebut itu kebanyakan orang-orang yang merantau lalu ngekos, lalu kebanyakan juga anak kuliah. Jadi menurut kami untuk mainan anak-anak, lokasi tersebut kurang efektif, tidak kena target pasar mereka. Yang kedua itu bukan keperluan primer. Seperti yang kita ketahui itu mainan kan tidak harus dan selalu dibeli. Mainan ini hanya dibeli dalam waktu tertentu saja, misalnya untuk kado atau untuk membelikan anak mainan. Itu kan tidak selalu dibeli dan tidak menjadi kebutuhan yang utama. Jadi mungkin menjual mainan ini itu pendapatannya tidak selalu stabil dan tidak selalu ramai pengunjung. Nah, pada strategi pemasaran yang dilakukan oleh toko mainan Ray Toys ini, yaitu pemilik toko ini memberikan kesan yang baik, yaitu dengan pelayanannya yang ramah untuk menarik konsumen baru untuk beli produk yang mereka jual. Untuk promosi secara online pada toko Ray Toys ini sayangnya masih menggunakan status WhatsApp saja untuk mereka berpromosi di media sosial untuk memperkenalkan dan menawarkan barang dagangannya. Tetapi ibu pemilik toko Ray Toys ini bilang kedepannya mereka akan mencoba untuk berpromosi untuk memperkenalkan barang dagangannya dan menawarkannya di media sosial lain seperti Instagram ataupun TikTok. Nah, harga yang ditawarkan oleh toko ini pun merupakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh toko mainan Ray Toys ini, yaitu dengan cara memainkan harga, yaitu dengan cara proses tawar-menawar yang dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan harga-harga yang ditawarkan pun relatif murah pada toko mainan ini, membuat para pelanggan banyak yang mendatangi toko ini dikarenakan pelayanannya yang ramah dan harga pun bisa ditawar-menawar. Kepuasan pelanggan,
Indikator kepuasan pelanggan pada toko mainan Ray Toys ini yaitu adanya kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga produk. Kualitas produk yang dijual oleh toko Ray Toys ini menurut saya produknya memang bagus-bagus, dan saya juga lihat banyak mainan yang sudah ber-SNI, sehingga pelanggan banyak tertarik dan merasa puas dengan barang yang mereka beli, sehingga banyak yang berbelanja di toko Ray Toys tersebut. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya mengenai kualitas pelayanan dan harga produk, yaitu pada kualitas pelayanan, pemilik toko Ray Toys ini melakukan pelayanan dengan ramah, dan harga yang ditawarkan pun relatif murah. Dan harga pada toko mainan Ray Toys ini bisa juga dilakukan dengan tawar-menawar seperti sebelumnya yang sudah saya sampaikan, hingga banyak pelanggan yang merasa puas dengan pelayanan serta harga dan kualitas produk yang ditawarkan pada toko Ray Toys ini, sehingga banyak pelanggan berdatangan pada toko ini. Kemudian hal selanjutnya adalah ancaman yang dapat mengancam keberlangsungan toko Ray Toys, yaitu munculnya pesaing yang bergaya modernisasi. Artinya pesaing yang dapat bermain dalam hal digitalisasi seperti e-commerce dan yang lain. Hal ini dikarenakan toko Ray Toys belum mampu memanfaatkan media digitalisasi seperti e-commerce, contohnya Shopee, Lazada, dan yang lain. Oke, kemudian hal selanjutnya yang kami dapat dari hasil wawancara yaitu peluang yang dimiliki oleh toko Ray Toys yang pertama menjadi market leader di daerah tersebut. Kenapa? Hal ini dikarenakan toko Ray Toys adalah satu-satunya toko mainan di daerah tersebut. Tidak ada pesaing lain. Peluang yang kedua dari toko Ray Toys adalah dapat berkembang dengan cepat. Hal ini dikarenakan karena strategi yang dipakai oleh Ray Toys sungguh luar biasa. Bagaimana cara mengisi kelengkapan, bagaimana cara menarik customer, bagaimana cara pelayanannya, dan strategi manajemen yang sungguh baik. Oke.